Assalamualaikum, howdy everyone, my name is Shiva and today, as my promise, aku bakal kupas tuntas waktu aku lagi register jalur ketua OSIS di IPB. Since you guys, most of you are chat me on my Instagram, sekarang aku mau kupas tuntas. Sebenarnya aku itu masih bisa buka hasil pengumuman yang dimana aku bisa melihat hasil nilai aku, esai, dan penjelasan proker aku. Tapi sepertinya masa berlakunya itu selama 1 tahun, jadi udah expired dan gak bisa dibuka sekarang. Tapi tenang saja, sudah aku SS dan kita langsung aja masuk ke inti videonya. Aku kayaknya harus minggir dikit ya teman-teman. Oke, ini adalah screenshot dari hasil aku. Ada nilai, jadi nilai itu nggak semuanya dimasukin. Terus ada peringkatnya. Aku minta ke wakil kepala sekolah bidang akademik, terus aku minta transkripnya, terus udah deh aku masukin gitu. Karena kalau aku nggak selamanya dikasih tahu rankingnya, dan ternyata cukup memuaskan sih karena aku nggak pede orangnya teman untuk urusan akademik. Tapi alhamdulillah ya. Terus habis itu di sini ada prestasi ekstrakurikuler, dan sebenarnya ini nggak ekskul aku ya, nggak cuma ekskul aku, dan semuanya adalah honorable mention. Nanti aku cantumin sertifikatnya apa aja. Dan ada esainya. Nih esainya kepotong kan, jadi aku bakal bacain ke kalian. Terus ada penjelasan proker aku. Oke, jadi di data nilai pelajaran, ini kan di atasnya itu data sekolah ya, kayak satu kelas itu kamu berapa orang. Terus akreditasi sekolah kamu tuh apa. Dan akreditasi sekolah aku itu A. Terus jumlah total anak muridnya aku 40 terus. Di sini ada 1, 2, 3, 4 nilai doang yang dimasukin. 4 mata pelajaran, sorry. Nah, dari 4 mapel ini dimasukin deh tuh 5 semester. Inilah kalian bisa ngeliat nilainya. Kimia aku jangan dicontoh yang ini. Buat yang daftar dan masih di kelas 11 atau kelas 10, dijaga nilainya ya. Peringkat di kelasnya 6, 11, 10, 3, dan yang di semester 5 tuh aku peringkat 4 setingkat aku. Kalau waktu itu dikasih tahu. Nah, ini jumlah kelasnya, jumlah siswa di kelasnya 40, 40, 40. Kita ke prestasi ekstrakurikuler. Ada olimpiade, ada pramuka atau organisasi ekstra, bla 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 bla. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ini ada olimpiade. Waktu aku tahun 2021, berarti waktu kelas 1 SMA, aku sempat ikut Cerdas Cermat by Sejuta Cita yang Future Leaders. Aku tuh ikut 2, yang bahasa Indonesia dan yang kemampuan pengetahuan umum Indonesia sama pengetahuan umum internasional atau dunia gitu. Dan pengetahuan umum Indonesia itu aku menempati kategori top 10%. Itu di kelas 1 SMA. Terus yang kedua, ini kan banyak banget, jujur aku lupa, tapi yang kedua ini aku masukin rapor Climate Hub. Jadi apa sih Climate Hub Indonesia itu? Oke, basically ini tuh sekumpulan orang-orang yang peduli tentang iklim, pendidikan, dan juga politik. Aku joinnya itu waktu lagi awal concern terhadap lingkungan. Aku ikut ke program Ketika Kita Muda, lalu aku diajak untuk jadi panitia dari acara yang dibuat oleh anak KKM itu. Nah, setelah itu aku join terus, belajar berorganisasi, kepanitiaan. Alhamdulillah sempat jadi stage manager juga waktu itu, dipercaya. Dan ya akhirnya ada rapornya. Nah, di rapor ini ada acara yang aku ikutin, ada acara yang gak aku ikutin, dan aku sebagai peserta atau panitia. Teman-teman boleh kepoin Climate Hub Indonesia kalau teman-teman mau. Dan ada kok kegiatan, maksudnya Climate Hub Indonesia tuh sering banget ngadain kegiatan bareng-bareng, dan pematerinya juga gak kaleng-kaleng, jadi teman-teman harus searching. Sertifikat ini Lemhanas. Apa sih sertifikat ini gitu? Jadi
sertifikat ini tuh aku lagi mengikuti Jambore Nasional yang diadain oleh generasi penerus Tipta. Tipta itu apa? Tipta itu adalah nama generasi kakek aku yang angkatan darat. Jadi seakar itu namanya Tipta. Tidar bakti tiada akhir, kayak gitu. Dan yang mengadakan ini anaknya untuk cucu-cucunya, gitu. Dan alhamdulillah aku jadi peserta aktif. Padahal di sini kan tulisannya peserta. Kenapa aku bisa peserta aktif? Karena peserta aktif itu dibingkai, dikasih bingkai dan dipanggil, dimaju ke depan waktu itu. Ini ada fotonya. Nah, oke. Dan ini adanya di Lemhanas. Pematerinya itu Om Adi Wijayanto, ada Tante Marini Zumarnis juga, ada anaknya, ya Allah aku lupa artis, Kak Wardana, aku lupa, maaf banget. Pokoknya itu. Oke, jadi terus aku waktu itu ikut Duta Siswa Indonesia, tapi nggak aku lanjutin karena aku berbarengan dengan ujian praktek dan juga biaya yang belum bisa aku tanggung sendiri gitu. Karena keperluannya masih ada yang lebih urgent gitu. Dan alhamdulillah aku lolos di semifinalis. Semifinalis itu jujur shock, mungil sih, karena waktu itu aku bukanya di kelas dan aku kaget banget, kayak wow, aku lolos loh semifinalis, kayak oh my god. Tapi aku sedih banget gak bisa ngelanjutin, tapi nggak apa-apa. Ini dia semifinalis Duta Siswa Indonesia gitu, alhamdulillah. Satu lagi, aku terpilih menjadi panitia di Festival Belajar Nusantara by RRI atau Radio Republik Indonesia yang di Jakarta, dekat Monas. Dan aku di bagian RRI Net, yang dimana aku di balik layar, aku bener-bener gitu, kayak ngurusin kayak ganti kamera, ganti ini, kayak oh seru banget, aku kangen banget. Pokoknya seru banget, itu pengalaman yang gak akan aku lupain, Masya Allah. Gitu deh, ini Pak Aden sebagai ketua pelaksananya, kakak-kakaknya baik banget, aku kangen banget jujur. Dan partner aku Jul, jadi bukan ekskul, walaupun aku emang dulu aktif juga di nari, teman-teman. Di nari aku ikut persembahan, maksudnya kayak tari persembahan gitu buat di sekolah, ikut FLS 2N juga, tapi belum rezeki jadi pembolos gitu. Oke, jadi itu adalah sertifikat aku, sertifikat yang meloloskan aku ke IPB. Kita lanjut ke esai. Ini kan kepotong ya teman-teman esainya. Aku ada filenya ternyata, masih aku simpan di Word aku. Oke, isinya gini. Perhatiin baik-baik ya. Saya senang berorganisasi karena banyak memberi kredit poin pada diri saya dalam hidup bermasyarakat. Saat menjadi ketua OSIS, komunikatif sangat melekat pada diri saya. Ini dibuktikan dengan hubungan yang saya bangun dan bina, baik di internal maupun eksternal sekolah. Saya adalah orang yang ambivert, berani, dan kreatif. Setiap menjalankan kegiatan, saya dan tim memastikan semua berjalan sesuai rencana dengan baik dan benar, karena saya harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan itu. Di setiap pertemuan dengan tim, saya senantiasa memberikan afirmasi positif dengan mengatakan bahwa semua yang berhasil dan gagal pasti ada ilmu yang bisa diambil untuk pembelajaran ke depannya. Saya juga terbuka untuk mendengar kritik dan saran agar bisa mengevaluasi diri menjadi lebih baik lagi. Keberanian dan kreativitas menjadi fondasi saya dalam menciptakan program kerja untuk memberikan manfaat pada sekitar. Tentunya, hal ini tidak bisa saya capai jika bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan restu orang tua. Itu dia. Jadi ini maksimal 1000 karakter. Ini aku juga inspired dari kakak ketua OSIS aku dulu. Kemudian aku dan mama aku buat lagi, aku minta revisi sama mama aku, baca gimana gitu. Jadi terima kasih untuk orang-orang yang sudah mendukung diriku ini sampai ke detik ini. Kayak gitu. Jadi kalau aku lihat lagi ya, menurut aku ini cukup meyakinkan kalau aku memposisikan diriku sebagai pihak IPB, karena kayak ini udah inti tapi nyambung gitu loh.
kayak lo tuh waktu jadi ketua OSIS tuh apa sih yang lo dapat, dan apa sih dasar lo membuat program kerja ini tuh dari rangkum. Dan di sini tuh ada beberapa niat yang masuk gitu, kayak memberikan manfaat pada sekitar kayak gitu. Terus juga menjadi seorang pemimpin itu kan bukan nyuruh-nyuruh ya teman-teman. Menjadi ketua OSIS juga bukan hal yang sepele kan. Jadi ada beberapa momen yang kita tuh harus langsung terjun bersama teman-teman kita. Salah satu caranya aku memberikan afirmasi positif dan meyakinkan gitu loh. Maksudnya meyakinkan ke teman-teman kalau pokoknya berhasil nggak berhasil itu lo udah keren asal lo ngejalaninnya tuh bener gitu loh. Pokoknya ya namanya juga program kerja, apapun yang kita lakukan ya kita lakukan, tapi Allah yang menentukan kan, Tuhan yang menentukan. Kalau misalkan gagal ya kita lihat stepnya udah bener kah, apakah yang membuat gagal itu dari kita atau dari luar, hal yang tidak bisa kita duga, hal yang tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Lanjut, di sini aku input 5 kegiatan aku. Jujur nomor 2 bikin kaget, nomor 2 tak terduga. Oke. Yang pertama adalah To Fest atau To The Festival. Kebetulan tuh aku ada 3 program kerja dan satunya tuh belum sempat terlaksana. 2 yang terlaksana, salah satunya adalah To The Festival. Oke. Di To The Festival ini lingkupnya sekolah. Dan di sini ada penjelasannya. Diadakan pada tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. To Fest adalah salah satu acara yang sangat dikenal siswa-siswa di 2 Jakarta karena acara ini melibatkan Kopi Jagat sebagai sponsorship dan kolaborator dengan melaksanakan lomba e-sport, Planet Indonesia sebagai pengisi dari film, dan ditutup dengan gemanya musik di lapangan sekolah bersama siswa-siswa yang menari bersama-sama. Ini ini gemes banget. Ini dia yang dimaksud. Makanya ini tuh nggak dilupain gitu loh sama teman-teman angkatan aku, sama adik kelas aku mungkin. Oke, lanjut. Kayak gitu, makanya bikin kangen. Nah, terus fancy. Ini yang bikin aku kaget karena waktu aku jadi ketua aku pengen banget untuk undang artis ke sekolah. Dan qadarullah ternyata ketua OSIS di tahun 2015 kebetulan punya project untuk mengajak sekolah sebagai penerima proyekannya dia gitu loh, sebagai audiensnya. Dan aku mempertimbangkan itu cukup kritis ya teman-teman, karena posisinya aku itu udah kelas 12 dan yang lain tuh udah sibuk les. Jadi gini, angkatan aku itu udah sibuk les dan kegiatan akademik lainnya, sedangkan yang kelas 11 itu lagi mempersiapkan diri dengan acara guru kalau nggak salah, dan itu acara yang kelas 12-nya udah mau lengser juga, jadi mereka pegang sendiri, jadi nggak mungkin mereka yang pegang lagi untuk acara ini. So aku rembukin dengan teman-teman angkatan aku, akhirnya mereka mau untuk menjalankan acara fancy ini. Jadi butuh trik ya teman-teman untuk meyakinkan teman-teman aku maksudnya. Oke. Jadi acara ini tuh dilaksanain di tanggal 2 September tahun 2022. Fancy menjadi acara favorit karena mengundang 4 artis yang ke SMA 7 Jakarta, itu Jessica Bunga, Alsa Akila, Tariki Elman, dan Liana Latisha. Acara juga diramaikan dengan tiang dan bakat oleh siswa-siswi SMA 7 Jakarta. Jadi ini juga melibatkan seluruh kelas karena biar kita tuh gak keluar budget, kita tuh harus ikut salah satu lomba yang diadakan oleh Inventory. Jadi waktu acara ini ada, kita tuh bayarnya super duper minim banget, di bawah 500 untuk 4 bintang tamu yang dar. Oke, lanjut donasi Semeru. Ini alhamdulillah banget. Waktu itu kan emang lagi ada bencana Semeru. Jadi di tanggal 17 Januari kita sebagai penggerak siswa, ini aku tulis peran OSIS, yaitu penggerak siswa. OSIS mengadakan penggalangan dana bersama ACT sebagai bentuk rasa peduli, simpati, dan empati kepada warga pengungsian Semeru. Dan alhamdulillah waktu itu kekumpul 7 jutaan, ada fotonya. Oke, ini yang keempat, kolaborasi OSIS dan Rohis SMA 72 X SMA PGRI 12. Ini kebetulan sekolah kita tuh nggak nempel sih, cuman kayak ya udah depan belakang gitu. Jadi lingkupnya kelurahan, bukan cuma sekolah. Dan ini kegiatan gabungan. Bisa dibaca di sini panjang. Dah, kayak gitu.
Next, ini ulang tahun SMA 72. Kebetulan di sini aku nggak begitu ngurus karena aku sebagai tari sambutan. Justru ini menurut aku yang aku banggain dari adik-adik kelas aku. Jadi di ulang tahun ini tuh acara besar pertama sih untuk merayakan ulang tahun SMA 72, karena biasanya cuman kayak Bismillahirrahmanirrahim, potong tumpeng gitu kan, terus doa waktu upacara bla bla biasa gitu kan. Tapi kali ini dibuat acara yang cukup besar, dan acara ini tuh merangkul para guru yang telah pensiun serta orang tua juga. Jadi penampilannya tuh ada drama musikal, ada tari daerah, which is aku tadi, ada band, ada taekwondo, ada modern dance. Pokoknya aku proud banget, aku bangga banget sama adik-adik kelas aku yang Atrea. Jadi itu adalah sedikit, nggak sedikit, ini bahkan aku menjelaskan seluruhnya dari aku yang mendaftar jalur ketua OSIS IPB. Maaf ya teman-teman yang udah nungguin dari lama banget untuk nungguin video ini keluar. Tapi aku harap dari video ini teman-teman bisa mencontoh, bukan berarti mengikuti apalagi menduplikasi ya. Aku harap bisa teman-teman terima dengan baik. Pokoknya apa yang baik diambil, yang jelek ditinggal aja. Aku juga berharap mungkin dari teman-teman yang menonton video aku ada yang lolos. Kalau misalkan ada yang lolos, nanti DM aku aja di Instagram, terus kabar-kabarin aja. Siapa tahu teman-teman juga perlu pandangan untuk ikut organisasi lagi mungkin waktu kuliah gitu, karena aku juga lanjut organisasi di sini sebagai ketua biro di Ormawa Eksekutif. Ormawa Eksekutif itu BEM sebenarnya, BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di Ormawa Eksekutif namanya Ormawa Eksekutif PKU. PKU itu Pendidikan Kompetensi Umum. Jadi isinya tuh anak-anak tahun pertama IPB kayak gitu. Pokoknya intinya teh, yang pertama, semoga video ini membantu teman-teman untuk membuat esai atau menjelaskan proker teman-teman, atau juga yang kedua bisa menjadi gambaran teman-teman untuk ngelihat, oh ini loh prestasi yang diraih seorang penerima jalur ketua OSIS IPB, sehingga sertifikat ini bisa meloloskan dia gitu. Mungkin bisa menjadi gambaran juga. Terus yang ketiga, tujuannya aku membuat video ini semoga teman-teman bisa mengenal diri teman-teman lebih gitu, karena mungkin semisal teman-teman belum keterima di jalur ini, teman-teman harus tahu kalau kalian itu istimewa, dan untuk mencapai satu tujuan itu gak mesti harus ikutin jalurnya orang lain. Kita punya jalurnya masing-masing, jadi berusaha semaksimal mungkin ketika kalian punya kesempatan. Seperti halnya kalian sebagai mantan ketua OSIS, kalian bisa daftar lewat jalur ketua OSIS IPB. Maksimalkan kesempatan ini, maksimalkan jalur ini, karena pun ketika kalian masuk, yang bangga tuh bukan kalian doang, orang tua, guru, bahkan mungkin warga sekolah. Karena menjadi ketua OSIS itu keterlibatannya dengan warga sekolah, bahkan eksternal sekolah gitu. Jadi semangat teman-teman, doaku yang terbaik buat kalian. Pokoknya semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Aku pamit, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.